Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya. Hari ini saya mau coba mengajarkan bahasa Mandarin, dimulai dari yang benar-benar dasar seperti orang Indonesia, seperti kita pada saat kita masuk sekolah belajar namanya A, B, A, ba, ba. Nah, itu yang saya mau mengajarkan dari sana. Kenapa? Karena banyak teman-teman saya yang mengeluh anaknya itu nggak tertarik dengan Mandarin, anaknya tuh nggak bisa Mandarin. Kenapa? Karena susah melafalkan, karena susah menulis Hanse. Kenapa seperti itu? Kalau dari pengalaman saya sendiri, saya mengajar di sekolah, saya mengajar di kampus, dan juga dari anak-anak saya di sekolah, gurunya itu tidak mengajarkan dari dasar. Bagaimana supaya orang itu pada saat orang asing belajar bahasa Indonesia, dia ketemu B dan A, dia tahu itu membacanya sebagai ba. B dan U, bu. Nah, itu yang tidak pernah diajarkan oleh guru-guru di sekolah. Yang menyebabkan anak-anak, ya bisa saya katakan, anti dengan bahasa Mandarin. Nah, karena hal itu, saya tuh berinisiatif, pengen deh coba kita belajar dari yang dasar. Sehingga membuat anak tuh tidak susah untuk melafalkan seperti itu. Nah, yang sebelumnya, awal-awalnya saya akan menjelaskan dulu. Di bahasa Mandarin itu seperti di bahasa Indonesia. Ada namanya konsonan, ada namanya vokal. Hari ini, saya akan memfokuskan dulu, menjelaskan itu yang namanya initial. Initial itu apa sih? Seperti konsonan di bahasa Mandarin. Kita lihat ya. Ini, di bahasa Mandarin itu ada dua. Ada initials dan finals. Initials ini tuh apa sih? Initials ini tuh konsonan di bahasa Indonesia. Sedangkan finals itu apa sih? Seperti vokal di bahasa Indonesia. Hari ini kita fokusnya di yang inisial, di konsonannya dulu. Di bahasa Mandarin itu ada nih. Inisialnya, konsonannya itu ini. Ini ada B, P, M, F, tapi ini dibacanya bukan B, P, M, F. Ini di bahasa Mandarin itu punya cara bacanya. Kita ikutin sama-sama ya. Ini ada P, P, M, F, T, T, N, L, K, K, H, J, Q, C, Z, C, S, J, Sh, Sh, R. Nah, yang hari ini mau saya fokuskan itu di sini nih. Yang selalu saya temuin pada saat saya mengajar di sekolah, di kampus, mengajari anak saya sendiri di rumah pun, itu anak saya tidak bisa membedakan bagaimana melafalkan B dan P. Nih, ada yang namanya P, P. Jadi ini dibacanya itu P. Ini dibacanya PH. Jadi ini bunyinya adalah P dan ini bunyinya adalah P. Kalau kita menggunakan kertas, ini kita akan melihat perbedaannya. Untuk B, itu kertasnya tidak akan bergerak. Kenapa? Karena tidak ada udara yang kita keluarkan. Tapi kalau P, itu harus ada udara yang kita letupkan keluar. Saya coba dengan kertas ya. Kalau B, itu kita melafalkannya P, P, P. Bergerak nggak kertasnya? Tidak bergerak. Tapi coba kita melafalkan P. P, P, P. Bergerak nggak kertasnya? Bergerak. Kenapa? Ada udara yang kita keluarkan. Jadi untuk B dan P ini dibaca sebagai P, ini dibaca sebagai PH. Kita ulangin ya untuk B. P, P, tidak bergerak. Sekarang perhatikan ke sini. P, 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 bergerak. Ada udara. Udara kita semburkan keluar. Begitu juga dengan
D, dan T. D dan T dibaca apa sih? D itu dibaca sebagai T. T. Sedangkan T dibaca jadi TH. Jadi kalau pakai kertas itu juga kita akan melihat perbedaannya. Kalau D itu sebagai T, T. Sedangkan kalau T kita baca sebagai TH, T, T, T. Bergerak kan kertasnya? Saya kesini dulu ya. G dan K. G itu dibaca sebagai ke, K dibaca sebagai ke. Kita lihat sama-sama. Kalau G itu ke, ke, ke. Sedangkan kalau K kita bacanya kan sebagai KH. Ke, ke, ke. Jelas perbedaannya? Kita lihat sama-sama. Jadi untuk yang ini kita lihat dari B, D, dan G. B, D, dan G. Kita melafalkan menggunakan kertas. Kertas tidak akan bergerak. Jangan menyemburkan udara keluar. P, P, T, T, ke, ke. Ya, jadi yang ini ya, yang sebelah sini sudah jelas. Sekarang kita masuk yang ada letupannya. Ada udara yang kita semburkan keluar. Dari P, T, dan K. Kita sama-sama menggunakan kertas. P, P, P. Kalau yang ini, kita lafalkan dengan T, T, T. Yang ini, kita lafalkan dengan ke, ke, ke. Jadi, coba sekarang kita baca sama-sama. Yang ini. P, P, P. Kalau yang ini apa ini? P, P, P. Yang ini. T, T, T. Kalau yang ini. T, T. Yang ini. Ke, ke, ke. Kalau yang ini, ingat ada udara yang keluar. Ke, ke, ke. Sekarang coba kita baca sama-sama dari atas. Ini dibacanya apa tadi? Dibacanya sebagai P. P, P, M, F, T, T, N, L, K, K, H. Jadi yang perlu penekanan itu di B, P, D, T, G, K. Kenapa? Karena saya selalu menemukan kasus, bukan sering ya, tapi selalu menemukan kasus baik di siswa saya di sekolah ataupun mahasiswa saya di kampus, bahkan anak saya sendiri di rumah itu sulit melafalkan ini. Contohnya, ayah dalam bahasa Mandarin. Ayah dalam bahasa Mandarin itu papa. Itu tulisannya B-A, B-A. B itu tadi saya sudah mengatakan kita baca dengan menjadi P. Jadinya papa. Papa. Bukan baba. Bukan juga dibacanya papa. Bukan. Sedangkan kalau P, itu contohnya ya, yang paling gampang di bahasa Mandarin. Takut. Aku takut. Takut itu apa? Pa. Pa. P dan A. P dan A itu bukan dibaca sebagai pa. Pa. Yang dibaca sebagai pa adalah B dan A. Pa. Sedangkan takut. Takut itu P dan A. Jadi dibacanya keluarkanlah udaranya. Keluarkan udaranya. Pa. 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 Kita lihat lagi. D dan T. Ini tadi dibacanya apa? Dibacanya adalah T.
Contohnya, misalnya ada yang namanya partikel di bahasa Mandarin untuk menghubungkan, menyatakan kepemilikan. Ayah saya, ibu saya, ayah tadi apa? BA. Papa, saya apa? Wo, wo. Jadi ayah saya itu nanti kita di tengah-tengahnya kepemilikan kita menggunakan kata D dan E. D dan E dibacanya sebagai te. Te. Jadi wo te papa, wo te mama. Bagaimana dengan T? Kita baca sebagai apa tadi? TH. Jadi ada udara yang kita keluarkan. Jadi ini dibacanya sebagai apa? Te. Te. Kita lihat di bahasa Mandarinnya, itu ada contohnya spesial. Spesial. Te. 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 Itu karena T dan E. Jadinya te. Te. Ingat ya, udara harus dikeluarkan. Pada saat berbicara bahasa Mandarin, mulut harus dibuka. Dibuka ya, dibuka yang lebar. Lalu kita lihat lagi, ada G dan K. Tadi G dibacanya apa? Ke. Kalau K dibacanya sebagai apa? Ke. Kita lihat nih contohnya, koko, abang. Abang itu apa sih? Orang Indonesia taunya keke, koko gitu. Nah, yang benar itu kan G, E, dan GE. Jadi dibacanya G tadi dibaca apa? Dibacanya K. Jadinya ke. Ke. Sedangkan ini yang K. Tadi dibacanya apa? Ada letupannya. Jadi ini dibacanya K dan H. Contohnya boleh. 可以 KE 可以 jadi bukan 可以 bukan, tapi 可以 jadi untuk yang ini jelas ya, ini dibacanya apa? Pe, pe, te, te, ke, ke. Lalu kita masuk lagi nih ke inisial yang terakhir nih. Ada, kita lihat sama-sama. Ada apa ini? J, Q, X, dan R. Saya menjelaskan yang ini dulu ya. J, Q, dan X, dan R. J itu dibacanya seperti bahasa Indonesia itu cicak. Cicak. C-I-nya. Jadi ini dibacanya ci, ci, ci. Kalau ini dibacanya CHI. Sama seperti menggunakan kertas. J dibacanya apa? Ci, ci. Sedangkan Q dibacanya apa? CH. Ci, ci, ci. Kertasnya bergerak, keluarkan udaranya. Ci, ci. Sekarang yang X nih. Yang X, banyak sekali mahasiswa saya, siswa saya sendiri, anak saya sendiri salah melafalkan X. X itu bunyinya sama dengan bahasa Indonesia SI, si. Kalau bahasa Indonesia SI kita melafalkannya bagaimana sih? Si biasa kan? Nah, kalau ini X di bahasa Mandarin, kita tidak bisa melafalkan seperti bahasa Indonesia si. Jadi bagaimana sih kita melafalkannya? Letakkan giginya, gigi kita, lidahnya kita, letakkan di belakang gigi bawah. Letak ini giginya kita, lidahnya kita masukkan di sini, di gigi bawah, terus kita lafalkan SI. Si. Jadi ini apa? Si, bukan si ya, si, bukan, tapi si. Tekuk lidahnya di belakang gigi bawah. Si. Contohnya belajar di bahasa Mandarin apa? Xue xi. Jadi bukan xue xi, bukan si. Ingat, untuk X letakkan
lidah di belakang gigi bawah. Si, si, si. Yang ini bukan hanya mahasiswa saya, bukan siswa saya di sekolah, bukan cuma anak saya, bahkan hampir kebanyakan orang-orang Chinese di Indonesia melafalkan R menjadi J. Yang paling sering kalian dengar mungkin adalah orang. Orang itu apa sih bahasa Mandarinnya? Zhen. Tapi kalau orang-orang Chinese di Indonesia, termasuk papa saya, itu kalau melafalkannya sebagai Zhen, Zhen, atau siswa-siswa saya yang belajar, mahasiswa saya yang belajar, waktu awal-awal sebelum saya menjelaskan ke mereka bacanya apa? Ren, Ren, jadi R-nya tuh benar-benar Ren. Lah, orang Cina asli sana melafalkan R aja setengah mati. Mana ada jadi itu saya contohnya. Orang Indonesia, saya adalah orang Indonesia. Ini Ren, jadi pada saat dia mau percakapan itu dia mengatakan 我是印尼人 ini ren. Jadi R itu benar-benar sampai dia getarkan. Atau kalau nih ya kita sering belanja ke Glodok, itu kan pakai bahasa Mandarin tuh. Nah suka tuh dikatain nise ini jen bukan J, bukan pula R. Lalu apa sih pelafalan untuk ini? Pelafalannya itu tengah-tengah antara R dan J. Antara R dan J di tengah-tengahnya. Bagaimana melafalkannya? Kita getarkanlah lidah kita sedikit. Contohnya, orang Indonesia. Ini ren. Jadi orang itu bukan ren, bukan jen, tapi dibacanya apa tadi? Ren. Antara R dan J. Jadi ini kita bacanya apa tadi? Cicak. Ci. Ini si tapi lidahnya diletakkan di belakang gigi bawah. Si. Ini dibacanya apa? Antara R dan J. Jadi bukan R, bukan Z, tapi R. Jadi ci, si, sekarang kita masuk ke yang ini nih. Nah kalau yang ini nih nanti mulut kita itu harus seperti ikan kalau minta makan. Nih ikan minta makan, jadi mulutnya tuh benar-benar harus dimonyongin kayak gini. Nih ini dibacanya ci, ci, dibacanya ci, dibacanya c. Sedangkan ini yang ini letakkanlah di lidahnya kita, letakkan di atas langit-langit atasnya kita, terus kita getarkan. Jadinya ini melafalkannya dengan monyong ya. Bibirnya kita tuh harus monyong. Ini kalau yang ini ingat lidahnya kita tekuk ke atas. Jadi kita sama-sama lihat apa sih beda Z, ZH, CCH, S dan SH. Pelafalannya sama, hanya posisi lidahnya berbeda. Kalau yang ini Z, C, S biasa tanpa H, gigi atas dan gigi bawah bertemu. Lafalkan saja seperti itu. Bagaimana dengan ini? Monyongkan mulutnya kita, lidahnya kita tekuk ke langit-langit atas. Kita baca sama-sama ya. Ini tadi bacanya apa?
Bagaimana dengan ini? Ini juga dibaca c tapi ada letupannya, ada udara kita keluarkan. C, c, biasa. C, gigi atas dan gigi bawah bertemu. Yang ini, mulut kita seperti ikan minta makan. C, c, lidahnya ditekuk. C, c. Kita sama-sama ya membedakan. C, 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 c. Bagaimana dengan ini? Ini dibacanya sebagai s, biasa. S biasa. Kalau yang ini, lidahnya diletakkan di langit-langit atas. S, sh, s, sh, s, sh. Sekarang kita sama-sama baca dari atas ya. Yang ini, yang mulutnya perlu seperti ikan minta makan. Ci, 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 si, 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 ri, 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 zi, zi, zhi, shi, shi, zhi, shi, zi, zhi, zi, zhi, zi, ci, 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 ci. Nah, hari ini kita belajar, kita menyelesaikan apa itu tadi namanya? Ini shios, konsonan di bahasa Mandarin. Besok nanti saya akan mengajarkan bagaimana sih melafalkan finals atau di bahasa Indonesia itu vokal. Terima kasih.